Halo teman-teman, saya Ayu Aprilia dan pada hari ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng, yakni Monumen Jagaraga. Pada hari ini saya akan mengeksplor apa saja sih yang ada di Monumen Jagaraga ini. Penasaran? Yuk ikuti terus! Monumen Perang Jagaraga atau sering disebut Monumen Jagaraga merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang terletak di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Monumen ini mulai dibangun pada bulan Agustus tahun 2016 dan diresmikan pada tanggal 13 Februari 2017 oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Monumen ini dibangun di lahan seluas 0,5 hektar. Memasuki area monumen, selain disuguhkan panorama monumen yang indah, saya terpesona dengan salah satu bangunan ikonik di area monumen itu, yakni patung sosok pejuang kemerdekaan Gusti Ketut Jelantik dan Juru Jempiring yang menjulang tinggi. Dengan kedua tangan yang menghunus keris saat bertempur melawan Belanda, lokasi patung inilah yang menjadi spot favorit para pengunjung untuk mengambil foto ataupun selfie. Saya pun mengambil beberapa foto di patung ikonik tersebut. Tidak hanya patung Gusti Ketut Jelantik dan Juru Jempiring saja, di area Monumen Jagaraga, saya juga melihat patung-patung pejuang lain yang ikut berperang dalam Perang Puputan Jagaraga. Patung-patung tersebut tengah mengangkat berbagai senjata sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Oke teman-teman, nah saat ini saya sudah berada di depan Monumen Jagaraga. Tapi ada salah satu hal yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa ada salah satu ruangan di bawah monumen ini yang sangat penting untuk kita jelajah. Penasaran? Yuk ikuti terus. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di sebuah ruangan yang berada di bawah Monumen Jagaraga. Penasaran apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut? Yuk ikuti terus saya. Di bawah patung Gusti Ketut Jelantik dan Juru Jempiring terdapat sebuah ruangan. Di dalam ruangan ini terdapat diorama serta replika para pahlawan Perang Jagaraga. Ruangan ini dikelilingi oleh patung-patung sebagai simbol para pejuang kala itu yang seakan-akan melindungi ruangan tersebut. Untuk latar belakang Monumen Puputan Perang Jagaraga ini tujuannya untuk mengenang bahwa di zaman yang sudah lampau pernah terjadi perang antara pihak Raja Buleleng bersama pihak Belanda. Nah, itulah justru itu diberdirikanlah Monumen Puputan Perang Jagaraga ini biar semua orang tahu, apalagi kalangan anak-anak muda begitu. Jadi di sini sudah tertera dan sudah ada cerita singkat dari perjalanan peperangan pada saat itu. Adapun latar belakang berdirinya monumen ini merupakan sebuah cerita sejarah yang kelam dan panjang. Jagaraga adalah nama sebuah desa dalam wilayah Kerajaan Buleleng, Bali Utara. Kemudian menjadi masyhur setelah dipakai sebagai pusat pertahanan prajurit Bali dalam menghadapi serangan serdadu-serdadu Belanda. Sebenarnya, Perang Jagaraga adalah lanjutan dari Perang Buleleng yang terjadi pada tahun 1846. Sedangkan pada tahun 1848 sampai 1849 umumnya disebut Perang Jagaraga. Awal Perang Buleleng dimulai saat Presiden Mayor datang sendiri ke Bali pada bulan Mei 1845 untuk meratifikasir perjanjian penghapusan tawan karang. Permintaan Mayor tersebut ditolak oleh Raja Buleleng dan penolakan ini adalah salah satu sebab terjadinya perang antara Kerajaan Buleleng dengan pemerintah Hindia Belanda. Jatuhnya Kerajaan Buleleng ke tangan Belanda setelah Perang Buleleng pada bulan Juni 1846 atas desakan Patih I Gusti Ketut Jelantik, Raja Buleleng memutuskan untuk mengundurkan diri bersama-sama dengan laskar dan rakyat yang masih setia pada Raja dan Patih Jelantik. Kemudian mereka mengundurkan diri ke arah timur dengan tujuan Desa Jagaraga. Sambil
mundur, sisa laskar dan rakyat tetap melakukan perlawanan terhadap serdadu Belanda. Dalam Perang Jageraga I tahun 1848, prajurit Bali dapat mengusir Belanda. Jumlah prajurit Buleleng, Karangasem, dan Klungkung sekitar 7-8 ribu. Jumlah ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan Belanda. Pada tanggal 20 Juni 1848, pasukan Belanda meninggalkan Bali. Kekalahan ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi yang ketiga pada tahun 1849, yang kemudian disebut Perang Jageraga II. Pada tanggal 16 April 1849 adalah hari jatuhnya benteng Jageraga ke tangan Belanda. Dalam upaya mengenang, menghormati, dan mengabadikan jasa-jasa para pejuang yang telah gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa pada masa perjuangan di Bali, maka timbullah gagasan untuk mendirikan sebuah monumen perjuangan di Desa Jageraga yang sekarang disebut dengan Monumen Perang Jageraga atau kerap disebut Monumen Jageraga. Selain bisa belajar sejarah di ruang bawah patung menjulang, di monumen ini kamu bisa melakukan berbagai aktivitas seperti belajar bersama, olahraga, dan sebagainya. Terlebih, untuk dapat menikmati panorama monumen yang indah, kamu tidak dikenakan biaya tiket, sehingga kamu dapat dengan bebas menikmati keindahan area monumen tanpa khawatir dikenakan biaya tiket masuk. Nah, di samping itu, kalau dari pihak yang lain untuk membutuhkan di mana tempat ini untuk kalangan kegiatan itu nanti akan diarahkan ke dinas sosial selaku pengelola. Di area monumen ini juga terdapat dua deret pendopo yang berada di sisi kiri dan kanan area monumen. Kebetulan sore itu, Monumen Jageraga tidak ramai pengunjung dikarenakan situasi setelah hujan. Dengan pendopo yang cukup luas dan terdapat fasilitas seperti stop kontak, nyaman untuk tempat berdiskusi ataupun belajar bersama teman-teman. Ketika berkunjung ke Monumen Jageraga dan tiba-tiba turun hujan, pendopo itu juga bisa menjadi pilihan untuk berteduh. Di halaman monumen ini juga kerap dijadikan tempat para ibu-ibu PKK untuk melakukan senam bersama. Di monumen ini juga terdapat fasilitas yang cukup lengkap, seperti toilet yang ada di sebelah ruang bawah monumen, serta area parkir yang cukup luas. Buat kamu yang hendak berkunjung ke monumen ini, jangan khawatir, karena di depan monumen sudah tersedia warung cemilan. Monumen Jageraga atau Monumen Perang Jageraga ini merupakan tempat yang sangat cocok untuk dijadikan tujuan wisata edukasi yang santai. Belajar sejarah sambil berwisata tentunya akan menjadi pilihan yang sangat tepat untuk dikunjungi di akhir pekan bersama keluarga ataupun teman-teman kamu. Dengan tujuan pembangunan yang syarat akan nilai sejarah, serta tatanan bangunan dan area monumen yang telah tertata rapi, Monumen Jageraga atau Monumen Perang Jageraga menjadi salah satu destinasi wisata edukasi sejarah yang menyenangkan dan pantang untuk dilewatkan. Tak ayal, semenjak diresmikan beberapa tahun lalu, monumen ini kerap dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa. Tentunya untuk belajar dan mengetahui bukti-bukti mengenai bagaimana perjalanan perjuangan kemerdekaan para pahlawan Perang Puputan Jageraga. Sehingga marilah kita kunjungi tempat wisata sejarah untuk mengenang jasa para pahlawan. Oke teman-teman, demikianlah penelusuran saya di Monumen Jageraga. Kita sebagai generasi muda sebaiknya mempelajari sejarah-sejarah perjuangan para pahlawan kita. Bukan hanya melalui buku saja, tetapi dengan cara mengunjungi tempat-tempat wisata sejarah seperti halnya Monumen Jageraga ini. Karena dengan mempelajari sejarah-sejarah
lewat mengunjungi tempat-tempat wisata sejarah, kita akan lebih memahami bagaimana cerita-cerita para pahlawan kita kemudian mengenangnya, dan tentunya akan mendapatkan suasana belajar ataupun sensasi yang berbeda. Saya Ayu Aprilia, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.